Dan pemirsa, kita juga akan berbincang dengan perencana keuangan Mas Aidil Akbar Majid melalui sambungan telepon. Selamat siang Mas Aidil. Selamat siang, ya. Baik, Mas Aidil, saat ini harga emas merangkak naik terus. Nah, ini apakah kondisi ini cukup sehat di tengah pandemi COVID-19? Ya, jadi gini, kalau di Indonesia kan harga emasnya ada dua macam ya. Ada harga emas dunia dan ada harga emas di Indonesia. Jadi kita sebagai investor di emas, kita harus paham mekanisme hubungan antara harga emas di Indonesia dan harga emas dunia. Nah, kalau di dunia itu sangat terpengaruh dengan berbagai macam hal. Salah satunya adalah kondisi ekonomi dan politik dunia, terutama di Amerika. Nah, ketika kondisi ekonomi di Amerika akan membaik, maka biasanya harga emasnya akan turun. Gitu. Makanya kenapa kemarin itu terjadi konsolidasi penurunan harga sedikit gitu ya. Nah, tapi kalau di Indonesia pengaruhnya adalah dari harga emas di dunia, kemudian dipengaruhi juga dengan nilai tukar dolar ke rupiah. Jadi kalaupun harga emas dunianya turun, tapi kalau dolarnya menguat di Indonesia, bisa jadi belum tentu harga emas di Indonesia turun, Mbak. Gitu. Jadi bisa jadi sama atau bahkan bisa jadi naik. Gitu ya. Jadi terkadang sering ada beberapa anomali antara kolerasi harga emas dunia dengan harga emas di Indonesia. Nah, itulah sebabnya kalau kita investasi di emas, bisa untuk jangka menengah atau jangka panjang sebaiknya, meskipun dari sisi likuiditas, emas itu bisa juga dipakai untuk jangka pendek ke menengah. Baik. Gitu. Nah, ini untuk menjual emas saat ini itu apakah keputusan yang tepat, Mas? Maaf, menjual apa membeli? Menjual emas. Menjual, sebenarnya gini, emas itu kan investasi ya. Kami sangat tidak menyarankan untuk menjual investasi kecuali memang sudah dibutuhkan uangnya, gitu ya. Kecuali ada beberapa yang merasa bahwa saya mau ngambil profit dipakai buat jalan-jalan atau dipakai buat beli yang lain, oke. Tapi kalau hanya menjual sekedar dan memang tujuannya keuangannya jangka menengah jangka panjang sih sebenarnya harusnya tidak langsung buru-buru dijual. Meskipun kalau kondisi ekonomi Amerika membaik, bisa jadi harga emasnya turun. Tapi balik lagi, ini kan kita masih masa pandemi ya, masa pandemi dan masuk ke resesi. Biasanya ketika ada pandemi dan ada resesi terutama, maka investor dimanapun di seluruh dunia itu akan mencari wahana investasi yang relatif lebih stabil dan kebal terhadap resesi. Salah satunya adalah emas. Ini yang menyebabkan kenapa emas kemudian dalam kurun waktu beberapa minggu terakhir harganya naiknya relatif cukup tinggi gitu. Baik, ini sampai kapan diprediksi harga emas akan meroket, Mas? Kalau menurut saya sih dalam beberapa minggu ini akan terjadi konsolidasi dulu ya, akan jadi konsolidasi dulu. Kita akan lihat lagi nanti kondisi geopolitik di luar Amerika dan Cina itu seperti apa, nanti perang dagangnya, kemudian Amerika juga akan ada pemilihan umum kan, pilpres ya di sana. Nah, kalau ternyata kondisinya membaik di sana, maka harga emas dunia akan turun. Tapi di Indonesia juga kita lihat, kalau dolarnya kemudian ternyata melemah, rupiahnya menguat, maka penurunan emas di Indonesia pun akan 2 kali lebih dalam. Jadi kena penurunan dari emas yang di Amerika, yang di dunia ya, harga emas dunia. Kemudian kena juga penurunan dari nilai tukar. Karena emas di Indonesia itu ngitungnya adalah ngitung dari harga emas dunia dikalikan nilai tukar, Mbak. Baik. Jadi makanya kenapa harganya cukup volatile di Indonesia. Baik, terima kasih atas informasinya Mas Aidil. Terima kasih juga sudah berbincang bersama kami di iNews Siang.